Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 kembali kita bersama-sama belajar dari sabda kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita mempersiapkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas waktu demi waktu yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga dalam waktu-waktu dalam hidup ini tidaklah menjadi kesia-siaan ketika kami mengarahkan seluruh hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu sehingga firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya buat untuk kita pada saat ini yaitu move on dari masa lalu. Move on dari masa lalu merupakan sebuah kata-kata yang mudah sekali untuk diucapkan saudara. Kenapa? Karena ada banyak sekali di antara kita manusia yang sulit untuk move on dari masa lalunya. Ada yang begitu sulit move on dari masa lalunya karena ia merasa bahwa masa lalunya menorehkan begitu banyak cerita yang begitu indah dan membahagiakan dalam hidupnya, sehingga ia tidak bisa move on dengan masa lalunya. Ada juga saudara yang sulit untuk move on dengan masa lalunya karena masa lalu yang ia jalani adalah masa lalu yang menorehkan begitu banyak luka dan cerita yang begitu sangat pahit di dalam kehidupannya. Sehingga pada kehidupannya ia menjadi orang-orang yang berputus asa, ia menjadi orang-orang yang lupa bagaimana cara mensyukuri hari-hari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, belajar dari nas firman Tuhan yang kita baca pada kitab Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 ini berbicara tentang sebuah masa lalu, tentang cerita masa lalu Rasul Paulus. Saya baca untuk kita pada ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, masa lalu Rasul Paulus begitu membahagiakan, bisa juga begitu menguntungkan baginya. Namun saudara, pada masa lalunya ia mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Saudara, bukan tanpa alasan Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Itu artinya bahwa masa lalu Rasul Paulus begitu menguntungkan, membahagiakan, hidup dalam keadaan yang begitu aman, bahagia. Tetapi ia mengatakan, sekarang kuanggap rugi. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang masa lalu, banyak orang yang tidak mampu move on dengan masa lalunya karena ia memandang kepada masa lalu yang begitu membahagiakan dan begitu menguntungkan. Dan banyak orang yang menganggap bahwa masa lalunya begitu suram. Saudara, ingatlah bahwa setiap masa lalu yang pernah kita jalani dalam kehidupan ini merupakan sebuah bagian dari perjalanan hidup kita. Namun anehnya saudara, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, tetapi
apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Rasul Paulus berani mengatakan hal itu, saudara, bukan tanpa alasan. Dalam kitab Filipi pasal 3 ini, keberadaan Rasul Paulus bukan hidup dalam kebahagiaan dan keberuntungan. Pada saat ia mengatakan hal ini, ia sedang berada di dalam penjara. Sesuatu hal yang begitu menyakitkan. Tetapi kenapa Rasul Paulus mampu mengatakan sesuatu yang begitu aneh? Yang dahulu ia anggap untung, sekarang ia anggap rugi. Karena Kristus. Ayat 8 juga mengatakan, ia mengatakan seperti sampah atau kotoran. Saudara, sesulit apapun masa lalu yang kita hadapi pada masa lalu, janganlah sampai kita selalu mengingat-ingat masa lalu sehingga membuat kita tidak mampu lagi melangkah ke masa depan dengan sukacita. Atau karena masa lalu kita begitu membahagiakan dan begitu menguntungkan bagi kita sehingga kita tidak mampu lagi untuk melangkahkan kaki kita melihat, memandang ke masa kini dan masa depan dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Rasul Paulus bagaimana ia mampu untuk melupakan apa yang dianggapnya begitu menguntungkan baginya. Ia dapat melupakan segala masa lalu yang menurut dunia itu menguntungkan. Tetapi dalam pandangan Allah itu sangat-sangat merugikan. Bapak, Ibu, Saudara, apapun realitas keadaan hidup yang kita jalani hari ini, kita tetaplah hidup dalam kesukacitaan. Layaknya Rasul Paulus, apapun masa lalu kita yang boleh kita jalani, jangan sampai masa lalu itu menutup mata hati, mata rohani kita untuk tetap bersemangat, bersukacita memandang kepada masa depan. Sesulit apapun keadaan hidupmu saat ini, janganlah pernah kita selalu terpuruk dalam keadaan masa lalu yang suram. Atau sesulit apapun keadaan kita hari ini, janganlah selalu memandang kepada masa lalu yang begitu membahagiakan dan menguntungkan kita, sehingga kita lupa untuk bersukacita di masa kini. Rasul Paulus mampu mengatakan seperti hal yang dikatakannya ia anggap sampah dan kotoran, ialah pada pengenalannya akan Kristus. Karena pengenalannya yang benar akan Kristus membuat ia memandang segala pandangan keuntungan, kebahagiaan yang sifatnya duniawi ia anggap sampah dan kotoran. Bapak, Ibu, Saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, tetaplah bersukacita. Mungkin engkau saat ini sedang berada di dalam keterpurukan, di mana kau tak mampu lagi untuk melangkahkan kaki di masa depan. Pandanglah, belajarlah melewati Rasul Paulus, karena pengenalannya yang benar akan Kristus memampukan ia untuk tetap bersukacita di dalam keterpurukan dan di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh mendengar, kami boleh belajar bahwa apapun masa lalu kami saat ini yang boleh kami jalani, jangan biarkan kami terpuruk dengan keadaan itu. Bahkan jangan biarkan kami selalu memandang kepada masa lalu kami yang begitu bahagia yang menguntungkan. Namun biarlah kami memandang kepada Tuhan, sehingga pengenalan kami yang benar akan Tuhan itulah yang memampukan kami untuk tetap hidup dalam kesukacitaan. Apapun keadaan dan kondisi kami saat ini, keadaan susah, keadaan senang, sakit ataupun sehat, kami tetap hidup di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan.
sehingga kehidupan kami tetap hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.